Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersyukur karena masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa di kesempatan sore hari yang penuh dengan keberkahan ini, di sore hari pada asar di hari Jumat, waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dianjurkan di hari ini untuk memperbanyak bersolawat atas baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga akhir zaman. Apa judul kajian hari ini? Adab menuntut ilmu. Taib. Ini lanjutan pembahasan tentang keutamaan ilmu dan ulama. Sudah 2 kali pertemuan kita membahas tentang keutamaan ilmu. Jadi kenapa kita harus berilmu? Karena ilmu itulah yang mengantarkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Jangankan perkara akhirat, perkara dunia pun kita butuh dengan ilmu. Bagaimana dengan perkara yang mengantarkan atau menentukan kita menuju surganya atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Semuanya itu butuh dengan ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Yaitu ilmu yang mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ya, adab menuntut ilmu. Sering kita dengar. Adab akhlak sering kita dengar. Apakah ada perbedaan antara adab dan akhlak? Secara umum itu memiliki makna yang sama. Memiliki makna yang sama. Akan tetapi kalau berbicara tentang adab, itu maknanya cukup luas. Adab itu sesuatu yang bisa dipelajari. Sesuatu yang bisa dipelajari. Contohnya apa? Adab tidur. Adab-adab makan. Apa saja adab-adab makan? Adab-adab makan, Anda masih ingat? Tangan kanan membaca basmalah, ya. Kemudian tidak bersandar, ya kan? Tidak ditiup. Nah, itu termasuk adab. Kira-kira kalau makannya bersandar, berdosa nggak dia? Nggak berdosa. Cuman adabnya kurang. Orang yang berilmu, dia harus memiliki adab yang baik. Akan tetapi ya, secara bahasa
Seperti yang dituliskan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala, al-adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa abbara ba'dhum anhu bi annahul akhdhu bimakarimil akhlaq. Adab ya, artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan ya. Sebagian ulama juga mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Itu termasuk dari adab. Menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Sebagai penuntut ilmu, maka wajib bagi kita untuk memiliki adab. Ya, banyak ya dalil-dalil atau perintah-perintah dalam Al-Quran dan Sunnah untuk memperbaiki akhlak, untuk kita memiliki akhlak yang mulia. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, akmalul mu'minina imanan wa ahsanuhum khuluqan. Kaum mukminin ya, yang paling sempurna imannya ya, adalah yang paling baik akhlaknya. Ini pujian dari Nabi Muhammad SAW ya, untuk orang yang memiliki akhlak yang mulia. Apa definisinya tadi? Adab ya, untuk menerapkan segala sesuatu ya, yang dipuji oleh orang ya. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Cara gampangnya aja ya, termasuk akhlak yang mulia, tersenyum atau berwajah ceria ketika bertemu saudaranya, bertemu temannya. Ini termasuk akhlak yang mulia ya. Ini masuk akhlak ya, karena sudah bawaan lahir. Menampakkan wajah yang ceria. Ini ada orang nih kalau ketemu merengut terus. Tahu merengut nggak? Apa ya? Cemberut ya? Cemberut terus ya. Udah jenggotnya panjang ya kan? Jenggotnya lebat, panjang, kalau ketemu orang nggak senyum. Ini konteksnya ke laki-laki sama laki-laki ya. Jangan laki-laki senyum-senyum sama wanita yang bukan mahramnya, ini nggak boleh. Begitu juga dengan wanita. Wanita ini kalau akhwat ya, kalau sesama akhwat, sesama wanita ya ucapkan salam ya, berwajah yang ceria. Kalau di kajian ya, ada yang saudari kita yang pakai cadar ya, dibuka cadarnya ketika sesama wanita ya. Ini jangan kebalik. Laki-laki sama perempuan malah apa? So asik ya. Ini nggak boleh. Nah kan Nabi Muhammad SAW ya, beliau pernah bersabda, innama bu'itstul utimma makarimal akhlak. Sesungguhnya ya, aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini Nabi Muhammad SAW ya, itu diutus untuk menyempurnakan akhlak kita. Semua akhlak yang baik itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu kita mengidolakan artis-artis non-muslim. Cukup kita mengidolakan Nabi dan para sahabatnya, itu sudah mencukupi. Sebelum tidur nih, sebelum tidur biasanya kita nemenin anak ya, ceritakan kisah-kisah tentang
Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Agar apa? Agar timbul rasa di hati mereka, oh saya pengen seperti Nabi dan para sahabatnya. Kisah-kisah perjuangan para sahabat, makanya yang sering kita ulang-ulangi ya. Kalau bisa di rumah itu punya buku tentang sirah nabawiyah atau sirah sahabat. Jadi kita pelajari dulu kalau apa? Sebelum tidur kita ngobrol itu apa namanya? Bahasa kekinian? Apa? Tuh, bahasa Inggris agak susah sih. Ya, ngobrol sebelum tidur lah. Ini kita sampaikan tentang kisah-kisah para sahabat. Ini akan terpatri di otaknya. Jangan kita ceritakan yang aneh-aneh. Dan jangan juga anak-anak kita mengidolakan orang-orang non-muslim. Pengen jadi apa, nak? Pengen jadi pemain bola. Kayak pemain bola luar negeri ya, disebutkan salah satu nama pemain bola. Yang jelas mereka non-muslim atau mereka ateis, nggak punya agama. Nggak apa-apa ya, kan yang penting kan mereka itu suka bersedekah ke Palestina. Nggak apa-apa. Ateis, non-muslim, yang penting mereka bersedekah ke Palestina. Itulah andalan anak-anak kita. Padahal ya syarat diterimanya ibadah apa? Harus mengucapkan la ilaha illallah. Ceritakan tentang akhlak Nabi Muhammad SAW, kesabaran beliau ketika berdakwah. Ini yang paling utama. Dan ya, Nabi Muhammad SAW juga beliau pernah bersabda, sesungguhnya perkara yang lebih berat di timbangan amal bagi seorang mukmin adalah akhlak yang baik. Dan Allah tidak menyukai orang yang berbicara keji dan kotor. Orang yang memiliki akhlak yang mulia, timbangannya lebih berat. Orang yang memiliki akhlak mulia memiliki timbangan amal yang lebih berat. Dan Allah tidak menyukai orang yang berkata kotor dan keji. Ada orang latah ngomongnya kotor. Allah tidak menyukai yang seperti ini. Kaget dikit ngomong kotor. Lagi seneng, lagi makan enak, yang disebut kalimat-kalimat kotor. Ini gimana ini konsepnya? Waliyazubillah. Ini banyak ya dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaan memiliki akhlak yang mulia. Kemudian pentingnya adab penuntut ilmu, ikhwah. Pentingnya adab menuntut ilmu. Sebenarnya kalau di kitabnya itu ada sekitar 60-an. 60 adab menuntut ilmu, banyak ya. Kalau mau dikaji kayaknya 3 pertemuan baru selesai. Adab menuntut ilmu. Bahkan di majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala ada sekitar 5.000 orang. 5.000 orang yang duduk di majelis Imam Ahmad bin Hanbal. 5.000 orang, hanya 500. Sekitar 500 orang yang benar-benar menuntut ilmu, yang benar-benar menghafal hadis. Terus sisanya apa? Sisanya mempelajari adab-adab Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu ta'ala. Gimana cara duduknya syekh, gimana cara minumnya syekh, kemudian cara berbicaranya. Ini hanya sedikit orang yang penuntut ilmu yang benar-benar belajar. Sisanya mempelajari adab. Bahkan ada ulama yang mengatakan mereka mempelajari adab dan akhlak itu 30 tahun.
Dan 20 tahun itu mempelajari ilmu. 30 tahun belajar adab, 20 tahun belajar ilmu. Ini waktu belajarnya, bukan umurnya. Berarti umurnya berapa ya, ikhwah? Dan urgensi dari adab menuntut ilmu ya. Yang pertama adalah adab dalam menuntut ilmu itu merupakan sebab ya. Sebab yang dapat menolong kita untuk mendapatkan ilmu. Abu Zakaria Al-Anbari rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan ya, ilmu tanpa adab ya, seperti api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh. Ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar. Menyala nggak kira-kira? Menyala tapi sebentar. Coba kalau dia punya kayu bakar yang banyak, lama menyalanya. Dan adab tanpa ilmu itu seperti jasad tanpa ruh. Adabnya bagus, tapi nggak berilmu. Adabnya bagus, sholat asarnya 7 rakaat. Kalau ketemu orang salam, ya kalau ngutang cepet bayar, apalagi cara makan minumnya bagus. Tapi pas sholat asar 6 rakaat lah, nggak 7 rakaat. Kenapa 7 kok 6 rakaat sholatnya? Nggak apa-apa, kan sholat kan amalan yang pertama kali dihisab, Pak. Jadi harus banyak. Oh, ini salah juga. Ya. Ada lagi yang adabnya ilmunya bagus tapi adabnya kurang. Ilmunya bagus tapi adabnya kurang. Sudah selesai puluhan kitab, sudah selesai dia pelajari. Tapi sama orang tuanya kurang ajar. Ketemu temennya nggak mau salam. Wah, dia nih penuntut ilmu junior, saya ini udah senior. Wah, ini kurang juga akhlaknya. Ya makanya buat bapak-bapak ya, kalau mau menikahkan putrinya ya, dengan laki-laki, harta itu bisa dicari, Pak. Harta itu bisa dicari. Kalau mau menikahkan anak Anda, perempuan, cukup 2 aja yang dilihat. Adab sama ilmunya. Adab sama ilmunya. Dan jangan cari menantu di masjid, karena kalau di masjid semuanya bagus semua. Kalau di masjid pasti bagus semua. Jangan nyari di majelis ilmu, di kajian. Wah, ini bagus nih. Tapi nggak tahu di luar muamalahnya gimana. Adabnya bagus tapi nggak sholat. Gimana kira-kira? Adabnya bagus tapi nggak sholat. Nggak apa-apa, Pak, yang penting sudah sedekah. Hah? Yang penting kan sudah sedekah, Pak. Hilang amalannya. Ya. Ada yang ilmunya Masya Allah kayak tadi, tapi akhlaknya jelek. Ini jangan dinikahkan putri kita. Cara taunya gimana? Misal ada laki-laki mau ngelamar anak kita nih, perempuan. Cara taunya gimana? Ya. Jangan langsung diterima, Pak. Ya. Cara taunya ya, kita hubungin orang-orang terdekat dia. Pernah bermuamalah nggak? Pernah safar bareng nggak? Ya. Kita potong rambut, Pak. Ya, potong rambut. Kalau salah, nyeselnya itu berapa hari? Salah motong, berapa hari nyeselnya? 3 atau seminggu lah paling lama. Ya. Salahnya milih mantu, Pak. Berapa nyeselnya? Seumur hidup, Pak. Salah milih menantu, nyeselnya seumur hidup. Salah cukur ya seminggu lah. Kependekan nih gimana ini. Ya. Ini harus berhati-hati. Ya. Tapi kalau kita masalah harta itu bisa dicari. Ya, mungkin bapak-bapak di sini waktu nikah belum punya apa-apa kayaknya. Waktu nikah, ya ada kerja honor, ya gaji 300.000 sebulan. Hidup nggak kira-kira? Masih hidup nggak sekarang? Masih, naik. Ya, istri bawa rezeki sendiri. Ya. Yang tadinya kerja ikut orang, akhirnya buka toko sendiri, modal kecil-kecilan, akhirnya bisa bangun perusahaan. Ya. Karena sudah jelas ya, ketika menikah
Allah akan cukupkan kita. Nanti jangan diterimalah, ini miskin, masih keluarganya miskin ini. Keluarganya itu tukang ngarit ini. Ya jangan dilihat seperti itu ya. Rezeki kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita yang dinilai agamanya, pasti kita akan beruntung. Ini urgensi dari menuntut ilmu, ikhwah. Kemudian ketika kita beradab dalam menuntut ilmu, itu merupakan sebab kita akan mendapatkan berkahnya ilmu. Apa itu berkah? Sering kita dengar ya, aku begawi ini yang penting nyari berkahnya baik. Pernah nggak dengar kalimat seperti itu? Barakallahu fiik, semoga Allah memberikan keberkahan, ya kan? Semoga Allah memberkahimu, semoga barokah ya mas usahanya. Tahu nggak antum arti definisi barokah? Ziyadatul khair ilal khair. Bertambahnya kebaikan kepada kebaikan yang lain. Itu yang disebut dengan berkah. Kalau kita beradab dalam menuntut ilmu, kita akan mendapatkan keberkahan ilmu tersebut. Ilmu itu kan nempel di otak kita dan masuk ke dalam hati. Ada profesor, doktor, tapi dia belum memahami ilmu ini. Dia tahu, tapi belum masuk ke dalam hatinya, karena nggak ada keberkahan dalam ilmunya. Dan adab dalam menuntut ilmu merupakan adab kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita beradab dalam menuntut ilmu, sejatinya kita sedang beradab kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau keutamaan menuntut ilmu udah kita bahas ya kemarin ya. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Dalam adab menuntut ilmu, ada beberapa perkara yang harus kita tanamkan dalam hati. Yang pertama, ketika kita akan belajar ilmu agama, kita harus mengikhlaskan hati kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mungkin kita berat, ikhwah. Kajian di rumah sakit ini kalau pagi hari apa aja? Jumat Sabtu ya. Kalau nggak datang, kena marah bos, kena marah PJ-nya. Nggak apalah, datanglah. 1 kali 2 kali pertemuan nggak apa-apa. Udah merasakan kenikmatan yang menuntut ilmu, ketiga kali kita harus mengikhlaskan karena Allah, bukan karena takut kepada atasan. Nah ini penting nih, kok. Jarang tempat kerja yang menyediakan, yang memfasilitasi karyawannya untuk belajar ilmu agama. Kalau misalnya ada dan tidak dimanfaatkan, ini merupakan kerugian yang nyata, ikhwan. Di sela-sela jam kerja, bos ini sudah menyediakan, ini mendatangkan ustadznya duduk di sini, karyawan tinggal duduk nyimak. Sampai jam berapa? Jam 8, setengah 9, silakan kerja lagi. Ini sebuah nikmat yang besar. Orang itu, saudara-saudara kita di tempat lain tuh mau belajar ilmu agama itu nggak sempat. Saking sibuknya bekerja. Kita punya masalah misalnya. Ya masalah fikih, masalah cara sholat, nggak tahu tempat bertanya nih. Tapi di tempat kerja kita mendatangkan ustadz yang menjelaskan ilmu. Kita punya masalah, punya problem tentang ilmu, tanyakan. Mumpung gratis, ada ustadznya. Coba kalau bayar konsultan ada berapa ya? Ini sebuah nikmat yang besar. Dan yang paling penting ya, ketika kita duduk di majelis ilmu, kita harus mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada penyakit riya.
di dalam hati kita. Jangan sampai kita menuntut ilmu hanya pengen dipuji, hanya pengen dipuji. Karena sulit, ikhwah, sulit kita meluruskan niat dalam menuntut ilmu. Kadang kita udah niat, udah berusaha meluruskan niat, tahu-tahu melenceng lagi. Datang ke majelis ilmu niatnya udah benar nih. Ba'da maghrib, sholat maghrib di masjid yang ada kajiannya, udah benar nih, ya kan? Kajian di situ. Sampai masjid ada bapak-bapak yang punya anak gadis misalnya. Wah, dah rusak lagi niatnya. Nah, ini banyak terjadi kok. Ini banyak terjadi. Dia berharap bapak ini lihat dia, oh ini cocok menjadi menantu saya nih. Nah, ini niatnya sudah rusak. Kemudian ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, kita harus bersemangat menghadiri majelis ilmu. Di tempat kita ini ya, tidak kurang-kurang yang namanya majelis ilmu, ikhwan. Model apa aja insya Allah ada di sini. Antum mau tanya apa? Tentang hukum warisan. Antum mau bagi warisan berapa M? Tanya sama Ustaz Subhan Abrihandu. Insya Allah beliau paham. Setiap tahun ada daurah yang membahas kitab, difasilitasi, dikasih makan, kurang apa lagi? Ini sebuah kenikmatan yang besar. Sering ada daurah, sering mendatangkan ustadz-ustadz besar. Nah, kita harus lebih bersemangat dibandingkan panitia yang menghadirkan kajian tersebut. Ya, kita harus lebih bersemangat. Karena semangatnya kita menuntut ilmu itu merupakan sesuatu yang sangat diperlukan ya. Jangan sampai kita merasa bosan ya. Kalau bosan itu 1 kali 2 kali masih wajar ya. Capek, mungkin kita malas ya. Tapi jangan lama-lama. Itulah yang disebut dengan futur, malas dalam beramal. Tapi jangan lama-lama. Kalau misalnya kita malas ke majelis ilmu ba'da maghrib, di rumah kita baca Al-Quran, kita dengerin murotal, dengerin kajian. Jangan kita malas ke majelis ilmu, malah kita melakukan maksiat. Tidak apa-apa lah sekali-sekali. Nah, inilah yang merusak amal kita. Di antara semangat menuntut ilmu itu apa? Kita yang nunggu ustadz, bukan ustadz yang nunggu kita. Itu adab, ikhwan. Ya, bukan berarti saya pengen antum nunggu anak ya nanti ya, kajian nunggu anak ya. Nah, ini kurang tepat ya. Di antara adab seorang menuntut ilmu itu bersemangat hadir kajian, hadir di majelis sebelum syekhnya atau gurunya datang. Jangan ustadznya udah menjelaskan setengah pelajaran, dia baru datang. Tanpa konfirmasi. Soalnya ada uzur ya. Fan, kalau sekarang kan udah difasilitasi dengan apa? WA. Fan Ustadz, anak terlambat. Ini jarang. Jarang kita temui penuntut ilmu yang modelnya gini ke ustadznya. Fan Ustadz, anak terlambat Ustadz. Qadarullah sakit perut, qadarullah anak rewel ya. Nggak apa-apa. Dan ustadznya pun merasa dia dihargai. Dulu awal-awal kajian Lubuk Linggau ini sering kayak gitu ya. Kalau nggak hadir kajian, dia ngubungin ustadznya dulu. Ustadz, afwan, anak terlambat, anak nggak bisa hadir. Ini merupakan adab yang mulia ya. Kalau kita mengetahui pengorbanan para ulama dulu ya, dalam ilmu, wah, kayaknya kita nggak bakal sanggup ya. Demi 1-2 hadis ya, ini rela berjalan berhari-hari ya, dari Madinah ke Mesir untuk mendapatkan 2 hadis beserta perawi-perawinya. Kalau kita sekarang gampang ya, tinggal kalah debat di Facebook, tinggal nelpon ustadznya. Afwan Ustadz, dalil maulid apa ya Ustadz? Ini anak lagi debat di Facebook Ustadz. Aduh.
jadi pendekar di Facebook, kalau kalah ngubungin gurunya. Ini sering terjadi gitu. Ya. Ikhwan-ikhwan ngubungin, Ikhwan Ustaz minta dalil tentang bantahan untuk amalan ini Ustaz. Nggak usah kita balas kayak gitu ya. Ini kurang tepat Ikhwan. Ini sebenarnya kalau kita bicara adab nih banyak ya, adab bersosial media, ya kan? Adab berteman, adab apa lagi? Adab bermuamalah, ya. Ini banyak ya. Yang sosial media kalau kita nggak punya kompeten di situ nggak usah komentar. Ya. Ini biasanya ikhwan-ikhwan yang baru kenal kajian, nih. Baru kenal kajian, baru tahu 1-2 dalil, ya. Dibantahnya semua di ini apa? Di sosial media. Ini kurang tepat ya, inilah yang merusak dakwah. Ini model kayak gini nih, yang merusak dakwah tanpa ilmu, tanpa strategi. Mendakwakan kepada orang kafir beda caranya, mendakwakan kepada orang muslim yang belum kenal agama dengan benar itu beda caranya. Jangan disamakan mendakwakan orang kaum muslimin dengan mendakwakan orang kafir. Ini ada ilmunya. Mendakwahi anak kecil usia-usia SD sama mendakwahi anak-anak remaja itu beda. Kemudian ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, di antara adab penuntut ilmu, kita harus mencari dan berusaha mendapatkan pelajaran yang ada di majelis ilmu yang tidak dapat dihadiri. Kita harus punya ikhwah, harus punya kajian yang fokus membahas satu kitab. Misalnya apa? Kitab Tauhid atau kitab fikih Al-Wajiz misalnya. Kita datang terus ke majelis itu. Misalnya malam apa? Malam Rabu misalnya. Kita usahakan itu datang terus. Kalau tidak ada uzur yang syar'i. Siapkan buku satu khusus untuk menyimak kajian tersebut. Kalau kita tidak hadir, di antara adab penuntut ilmu, kita berusaha mencari ringkasan ilmu yang dibahas tadi. Sekarang ini mudah ya, tinggal buka Facebook. Kajian di mana? Di Rodatul Jannah. Tinggal buka Facebook malam apa? Malam Rabu. Saya nggak bisa hadir. Nah, HP taruh sini, sambil catat apa ustadznya ngomong. Tapi jangan dijadikan kemudahan-kemudahan ini jangan dijadikan dalil untuk kita tidak datang ke majelis ilmu. Loh kenapa Mas gak kajian? Oh aku nyimak dari HP bela di rumah. Sama baik Ustaz isinya. Datang ke majelis ilmu sama di HP beda Mas. Kita tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu di situ. Ilmunya dapat, cuman keberkahannya berkurang. Sedangkan Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dari rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Capek nih antumnya, dari jam 8 kerja sampai jam 4, sampai jam setengah 5 kerja. Ada yang jadi sales, ada yang apa, kerja di kantor, yang di depan laptop, capek. Coba datang ke majelis ilmu. Saking tenangnya apa? Sakinah, ketenangan apa? Ketiduran. Itu bukti bahwasanya ilmu itu menenangkan. Ilmu itu menenangkan. Coba datang ke majelis ilmu, kita sudah capek dengan rutinitas dunia, mungkin kita punya hutang, kita nagih hutang nggak dibayar-bayar, mungkin kita selip nota. Coba datang ke majelis ilmu, tenang kita. Kita luangkan waktu kita untuk, jangan nunggu waktu luang ya, luangkan waktu kita untuk menuntut ilmu ya, dan berkumpul dengan orang-orang solih. Ini akan menguatkan keimanan kita. Nggak apa-apa, sekali-kali mungkin hari Ahad atau hari Sabtu ya. Agendakan teman-teman kajian, yuk kita bakar-bakar ikan yuk di sana, yuk kita mandi sungai yuk, kita rekreasi ke sana. Nggak apa-apa. Ya.
tamasya dengan orang-orang solih. Coba antum kalau tamasya atau liburan atau piknik dengan teman-teman antum zaman SMA, apa yang terjadi? Ya antum yang niatnya mau mewarnai malah terwarnai. Omongannya nggak terkontrol, ya kan? Yang dibahas yang kemana-mana. Ya. Tapi kalau antum kumpul dengan orang-orang solih, yang dibahas pasti ilmu. Antum mau safar kemana misalnya, mau naik gunung, ada yang berilmu di sana. Diajarkan kita cara bertayamum. Mungkin kita di sekolah dasar, sekolah SMP, SMA nggak dapat ilmu ini. Diajarkan cara sholat pakai sepatu. Mungkin dari kita ada yang belum tahu, oh sholat itu ternyata boleh pakai sepatu. Kita menganggapnya masih aneh. Inilah ilmu, ikhwan. Makanya ya, di antara faedahnya kita jangan cepat menilai seseorang. Wah, ini ekstrim nih, agamanya ekstrim. Bukan ekstrim, kita yang kurang berilmu. Kita yang kurang berilmu. Dulu pun sama ya, sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu, lihat orang berjenggot, ini alirannya aneh ini, lebay ini, berlebihan dalam beragama, biasa baik. Setelah kita berilmu, oh ternyata selama ini saya salah. Jangan cepat kita menilai seseorang. Kemudian ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, di antara adab menuntut ilmu itu adalah mencatat faidah-faidah yang didapatkan. Mencatat faidah. Kita ini bukan Imam Syafi'i, ikhwan. Kita ini bukan Imam Ahmad bin Hambal. Mereka ketika mendengar sesuatu langsung nempel di otaknya. Kita ini bukan. Kita dibahas ini masuk kuping kanan, apa? Mending kalau keluar kuping kiri, masih ada nyantol. Ini bandil, apa bandil bahasa Indonesianya apa? Masuk kuping kanan, mental lagi ke belakang. Bukan keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, bukan. Masuk kuping kanan, mental lagi. Jadi nggak ada yang nyangkut. Nggak usah jauh-jauh. Kita khutbah Jumat itu tadi. Siapa masih ingat tadi khutbah Jumat bahas apa? Mungkin ada yang lupa. Karena kita bukan ulama. Kita tahu kapasitas ilmu kita, otak kita, ya kita mencatat. Kadang sholat isya, habis sholat salam, kita lupa tadi imam ini baca apa ya. Sholat pendeknya baca apa, kita lupa. Berarti apa? Ingatan kita lemah. Kemudian ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, di antara adab dalam bermajelis ilmu, kita harus tenang ya, dan tidak sibuk sendiri dalam majelis ilmu. Tidak sibuk sendiri dalam majelis ilmu. Karena kita dulu di pondok ya, di pondok pesantren itu belajarnya bukan di kelas ya. Jadi belajarnya di masjid kayak gini ya. Di masjid meja kayak gini panjang. Ini ada yang ngajak ngobrol, sibuk sendiri, atau lagi bahas tauhid, dia sibuk buka buku fikih. Ini tauhid ini kan mempelajari bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah dengan benar. Kalau fikih ini mempelajari, memahami cara beribadah. Fikih wudu, fikih apa? Fikih sholat ya. Ini yang dipelajari seperti itu. Jadi disibukkan dengan perkara yang lain. Nah, ini kurang tepat, ikhwah. Kalau kita dalam majelis ilmu, kita fokuskan dengan apa yang disampaikan ustadznya. Paham enggak paham, kaget dulu. Paham enggak paham itu kaget dulu. Yang penting datang dulu ke majelis ilmu. Biar apa? Biar mendapatkan keberkahan. Kita fokus mendengarkan apa yang ustadznya sampaikan walaupun kita tidak paham. Yang penting kita dapat keberkahan ilmu tersebut. Kita sedang didoakan oleh malaikat. Ya karena kita pernah ngisi kajian itu di daerah Gunung Kidul ya. Jawa yang pelosok banget. Ngisi kajian 45 menit. Pakai bahasa Indonesia.
Setelah ditutup majelis, paham nggak Bapak Ibu? Boten Mas, nggak paham. 45 menit kita menyampaikan materi, mereka ngangguk-ngangguk. Wah, kita kira paham kan? Wah, paham, alhamdulillah. Ternyata tidak paham. Kepuasan seorang dai itu ketika kita menyampaikan materi dan jamaahnya paham, madeunya paham. Itu rasanya plong. Kalau ada yang nggak paham, ini kalau di kelas ya. Kalau ada yang nggak paham, pekan depan diulang lagi materinya. Daripada kita sibuk menyelesaikan kitab, tapi materinya nggak dapet. Lebih baik materinya diulang-ulang, yang penting paham. Nih ya, kalau kita masukkan anak kita ke pondok pesantren, ya, jangan sibukkan dia harus selesai 30 juz, harus selesai usul salasa, harus selesai kitab-kitab yang lain. Enggak. Ya. Tanya, gimana nak sekolahnya di pondok, seru nggak? Asik nggak nak teman-temannya? Ustadz-ustadznya seru-seru nggak orangnya? Oh iya ya, ini enak. Anak mondok pulang ke rumah tanya, udah selesai belum ini usul salasa? Pusing bala anaknya. Ini pulang ke rumah udah nggak diajak liburan, udah nggak dikasih HP kata anaknya. Malah ditanyain, disuruh ngapal lagi, dimarahin. Nah ini tekanan untuk anaknya. Nggak apa-apa anak, ya kalau dia bisa hafal 30 juz bagus ya. Nggak apa-apa dia punya hafalan 5 juz, 10 juz, yang penting lengket. Kita punya anak, ya kami punya anak, nggak apa-apa dia hafal, karena anaknya masih 4 tahun, 5 tahun ya. 5 tahun nggak apa-apa, hafal 1 juz dulu nggak apa-apa nak. Yang penting ketika kita kasih sambung ayat, dia paham. Daripada hafal, berapa juz hafalannya? Oh 10 juz om. Wah, hebat banget nih anak sekecil ini umur 10 tahun, umur 7 tahun, 8 tahun, 10 juz. Padahal ketika dites nggak ada yang nyantol. Hafal yang sini, yang belakang lupa. Kemudian ikhwan fillah jazallahu wa iyyakum. Di antara adab menuntut ilmu, ya, jangan memotong pembicaraan. Jangan memotong pembicaraan guru atau penceramah. Ketika duduk di majelis ilmu, wah ini ustadznya agak salah ngomong nih, langsung dipotong. Ini faedahnya kemana? Ketika kita sholat, jangan langsung dibenarkan ketika ustadznya atau imamnya salah. Ini adab, ikhwah. Termasuk adab penuntut ilmu. Kasih jeda waktu imam kita untuk mengulang hafalannya. Terkadang surat Al-Kafirun itu muter-muter, ikhwah. Ini manusiawi, karena Nabi juga pernah salah. Biarkan dulu imamnya tenang untuk mengulang hafalannya. Kadang nih enggak. Di belakangnya ini udah siap-siap nih. Yang benerin juga banyak orangnya. Yang benerin 5 atau 10 orang. Karena surat Al-Kafirun kan hafal semua insya Allah ya. Ini kurang tepat. Begitu juga aplikasinya ketika kita di rumah. Jangan biarkan anak kita atau keluarga kita motong pembicaraan, karena ini jadi kebiasaan. Ibu sama bapaknya lagi ngobrol, anaknya tahu-tahu motong. Bi, tadi aku gini-gini. Nah, tahan dulu. Abi sama Umi lagi ngobrol. Abi sama Umi lagi berbicara. Tunggu kami selesai dulu baru boleh ngomong. Harusnya seperti itu. Jangan dibiarkan anak kita motong pembicaraan. Karena apa? Ini bakal jadi kebiasaan. Ini jadi kebiasaan. Karena ini termasuk adab yang jelek, ikhwan. Adab yang jelek itu suka motong pembicaraan. Apalagi kita ngobrol nih. Temen kita mau ngasih tahu sesuatu yang kita sebenarnya udah tahu. Misalnya berita apa? Berita, oh ada kebakaran di seberang Bank Sumsel misalnya. Mas tahu enggak Mas, kemarin tuh Mas ada kebakaran Mas di Bank Sumsel. Kita udah tahu nih. Kau tuh ketinggalan berita, aku sudah tahu. Apa yang dirasakan?
Pasti kecil hati. Apa ya kecil hati ya? Agak down dia. Terus sikap yang harusnya kita lakukan apa? Kita dengarkan dulu. Oh gitu ya. Oh, Masya Allah, subhanallah. Semoga dak kate ini ya, dak kate korban jiwanya. Padahal kita sudah tahu. Ini termasuk akhlak yang mulia. Temennya baru ngomong, woi di situ tadi ada begal dicorok. Kau tenang, ketinggalan berita. Nah ini kurang tepat ya Mas, seperti ini ya. Seperti ini kurang tepat. Kemudian ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum. Di antara ada penuntut ilmu yaitu bertanya, beradab ketika bertanya. Kalau di kajian tabligh akbar biasanya itu kita diperintahkan untuk atau diarahkan untuk menulis pertanyaan itu yang sesuai dengan tema. Karena sebagian besar kita temui ya, sebagai panitia kajian kan kita suka nyeleksi pertanyaan-pertanyaan. Ini pertanyaannya tidak sesuai dengan konteks yang dibahas. Ini kurang tepat. Atau bertanya yang tidak penting. Contohnya gini, pertanyaan yang tidak penting. Afwan Ustadz izin bertanya. Bismillah, Afwan Ustadz izin bertanya. Bagus nggak kira-kira? Bagus. Ustadz, jenis kelamin sapi yang dibakar, yang diperintahkan Nabi Musa kepada kaumnya itu laki-laki apa perempuan? Penting nggak kira-kira pertanyaan seperti ini? Nggak penting. Karena pertanyaan model seperti ini tidak menambah keimanan kita. Ustadz, di zaman Nabi atapnya pakai apa? Atap rumahnya pakai apa? Ini pertanyaan-pertanyaan yang kurang tepat ya. Ketika ditanya di majelis ilmu. Wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin sementara hanya ini dapat saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.